Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina as-safa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, marilah kita bersyukur, benar-benar bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangsungkan perjalanan kehidupan kita melalui ibadah ritual salat Jumat yang kita laksanakan di Masjid At-Tawabin ini. Moga-moga langkah kita menuju masjid ini adalah langkah terbaik menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini berhak di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan Jumat hari ini, khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin jamaah sekalian, marilah kita benar-benar meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang jamaah Jumat Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan. Saat ini alhamdulillah kita memasuki bulan November. Dalam bulan November ini ada momen istimewa bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan Nasional yang sudah kita peringati hari kemarin, Kamis 10 November 2022, di mana di banyak tempat seperti di sekolah dan kampus-kampus mengadakan kegiatan upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia sebagai tanda syukur atas terbebasnya kita dari cengkraman kaki penjajah Belanda maupun Jepang yang ingin menguasai Indonesia selama-lamanya. Kita tahu bahwa asal muasal diperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional karena terjadi perlawanan terbesar dalam sejarah Indonesia melawan para penjajah sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda pada waktu itu di Surabaya. Maka dengan serentak seluruh rakyat Indonesia, dari ulamanya, santrinya, pemuda-pemudi dan rakyat biasa, mereka mengobarkan semangat jihad dengan mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Mereka sedikit pun tidak gentar menghadapi tentara-tentara sekutu guna terbebas dari kebiadaban cengkeraman kaki tangan penjajah yang sudah menjajah kita berabad-abad lamanya. Dan terbukti alhamdulillah rakyat kita berhasil membunuh Brigadir Jenderal Maladi waktu itu
sehingga menyebabkan kemarahan besar. Maka pada tanggal 10 November kita betul-betul bertempur habis-habisan, ratusan ribu korban yang meninggal atau yang mengungsi. Nah, dengan besarnya pengorbanan perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu, maka Presiden Soekarno, presiden pertama kita, mengeluarkan Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember tahun 1959 memutuskan bahwa tanggal 10 November adalah menjadi tanggal yang sangat bersejarah, yaitu Hari Pahlawan Nasional yang diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia dari sejak itu sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah kita telah terbebas dari semua bentuk penjajahan fisik yang telah dilancarkan oleh para penjajah berabad-abad lamanya. Semua ini adalah jasa besar dari pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang telah merelakan, mengorbankan harta dan nyawanya demi kita merdeka. Dan semua itu atas berkat rahmat Allah, akhirnya kita benar-benar mampu mewujudkan kemerdekaan tersebut. Walaupun dengan peralatan senjata seadanya, kita bahu-membahu bersatu padu, berkeinginan satu tekad, yaitu merdeka. Alhamdulillah, kita merdeka bukan karena kekuatan senjata. Kita merdeka bukan karena hadiah Belanda dan Jepang, tapi kita merdeka atas dasar rahmat Allah. Karena secara teori mana mungkin kita bisa merdeka dengan peralatan yang sangat sederhana dan sangat tidak memungkinkan. Dengan bermodalkan bambu runcing, alhamdulillah kita bisa merdeka. Itu semua karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang masih hidup saat ini, yang telah menikmati indahnya kemerdekaan, untuk mengenang dan mengingat jasa-jasa mereka semuanya. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau-beliau dalam bentuk yang lain. Kalau para pejuang pahlawan bangsa kita, mereka berjuang dengan harta dan nyawanya untuk mengusir penjajah dari negara kita, maka pada saat ini kita berjuang dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita. Kita sumbangkan tenaga pikiran dan ilmu kita untuk memajukan bangsa dan negara kita. Kita yang berprofesi sebagai guru, mari kita berjuang mencerdaskan anak-anak kita. Itulah wujud kita mengisi kemerdekaan. Kita yang berprofesi di bidang bisnis, mari kita berbisnis dengan cara yang cerdas, sehingga mampu menghasilkan keuntungan-keuntungan untuk membangun bangsa dan negara kita. Kita yang berprofesi sebagai petani, nelayan dan lain sebagainya, maka mari kita gunakan profesi tersebut untuk mengembangkan, memajukan negara kita, sehingga dapat keluar dari berbagai macam kendala, kelemahan-kelemahan, dan sanggup mandiri, bermartabat, dan diperhitungkan di dunia internasional. Kalau dari sisi penjajahan fisik, alhamdulillah kita telah mampu melewatinya. Kita ingin lebih dalam lagi dalam berjuang. Dari sisi agama, ternyata perjuangan itu tidak hanya mengalahkan perlawanan penjajahan fisik seperti Belanda dan Jepang. Dalam diri kita pun sebenarnya ada penjajah yang bersifat non fisik, yang disebut dengan hawa nafsu.
Kalau penjajahan non fisik ini selamanya ada dalam diri kita, tidak akan mungkin bisa kita usir. Yang kita lakukan adalah kita kendalikan, kita kelola hawa nafsu tersebut, kita kendalikan nafsu liar tersebut menjadi nafsu yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membunuh nafsu. Yang ada adalah kita kendalikan nafsu ini. Jangan sampai nafsu ini menjajah iman kita. Jangan sampai nafsu ini menjajah kepribadian kita, akhlak-akhlak kita. Sesuai dengan namanya, hawa artinya dorongan kuat. Nafsu, diri sendiri. Umumnya dorongan kuat itu mengarah kepada keburukan. Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada keburukan. Survei membuktikan dimanapun orang-orang yang mementingkan hawa nafsunya pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala macam keinginan dan cita-citanya. Hawa nafsu itu tidak akan pernah mau tunduk terhadap apapun aturan-aturan yang ada, baik aturan dunia maupun aturan agama. Hawa nafsu itu berdiri sendiri, egoisme, sombong, mementingkan diri sendiri. Maka disinilah agama menuntun kita bagaimana hawa nafsu bejat yang ada dalam diri kita ini kita kendalikan, kita bimbing dengan nasihat-nasihat agama seperti ini. Mendengarkan khutbah Jumat, datang ke pengajian, datang ke orang-orang soleh. Itulah cara kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Jangan sampai menjajah kita. Dan di sini alhamdulillah ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Ayo sama-sama kita bentengi diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Jangan sampai hawa nafsu itu menjajah kita. Dan itulah perjuangan yang sesungguhnya. Al-mujahidu manjahada nafsahu fi dzatillah. Bukan sabda Nabi. Pejuang yang sebenar-benarnya pejuang adalah orang yang mampu berjuang melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang tidak akan pernah ada habisnya. Sedikit kita lengah, maka hawa nafsu itu akan menggerogoti iman kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita sama-sama membuka pintu hati kita untuk menerima ajaran-ajaran agama Islam. Jangan kita alergi dengan ceramah-ceramah, bimbingan-bimbingan dari ulama-ulama kita. Apalagi di zaman sekarang serba online. Kita bisa membuka ulama-ulama kita, membimbing kita melalui media YouTube dan lain sebagainya. Mari kita buka nasihat-nasihat agama untuk diri kita. Karena fitrahnya manusia itu adalah ingin selalu dalam kesucian, kedamaian dan keselamatan. Kapan itu terjadi? Bila hawa nafsu itu mampu kita kalahkan, mampu kita tundukkan. Awal mulanya dari nafsu ammarah, nafsu yang berasal dari setan, menuju nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa menginginkan agar senantiasa hidup damai, rukun dan tenang di tengah-tengah masyarakat. Semoga mutiara-mutiara khutbah Jumat yang saya sampaikan ini dalam rangka kita mengenang, mengingat jasa-jasa para pahlawan kita, dan dalam rangka untuk menggembleng diri kita agar jangan sampai terjerumus kepada nafsu-nafsu setan. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan yang terbaik dari khutbah singkat yang saya bacakan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة